Setelah bertahan di zona surplus selama 6 tahun terakhir, neraca perdagangan Indonesia akhirnya kembali mengalami defisit. Badan Pusat Statistik mencatat pada Mei 2026 Indonesia mengalami defisit perdagangan sebesar 1,61 miliar USD. Angka ini muncul karena nilai impor Indonesia lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspor. Hai teman-teman, kali ini kita akan banyak membahas tentang sebuah isu ekonomi yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di Indonesia saat ini. Di mana sepanjang 6 tahun Indonesia selalu mencatat surplus neraca perdagangan setiap bulannya. Namun pada Mei 2026 Indonesia harus menerima fakta pahit bahwa neraca perdagangan Indonesia pertama kali di dalam 6 tahun harus mengalami defisit neraca perdagangan. Apa yang terjadi di Indonesia? Kenapa neraca perdagangan Indonesia yang sebelumnya baik harus mengalami defisit? Kita akan mengulas itu di video kali ini. Namun sebelum kita memulai dari apa yang terjadi di impor, di ekspor yang dialami Indonesia, kita mulai dari definisi dulu. Apa yang dimaksud dengan neraca perdagangan? Neraca perdagangan itu simpelnya adalah kita membandingkan dua hal, yaitu nilai ekspor dibandingkan dengan nilai impor. Kita buat analoginya, di mana ini adalah kapal Indonesia. Ini adalah produk-produk dari Indonesia. Di sini ada sawitnya Indonesia, batu baranya Indonesia, Indominya Indonesia, dan produk-produk olahan dari dalam negeri. Kita membawa ini keluar. Ada yang ke Amerika, ada yang ke China, ada yang ke Afrika, ada yang ke Eropa, dan juga negara-negara lain. Kita menjual produk-produk asli Indonesia ini ke sana. Uang yang kita dapatkan itu yang dinamakan ekspor, nilai ekspor. Namun kalau nilai impor adalah ketika kita sudah menjual barang-barang ini, kapal ini kosong, baru kita membawa produk-produk dari Amerika, Cina, Afrika gitu. Di sini ada iPhone lah, ada Huawei, ada produk-produk dari Eropa, mesin-mesin Eropa, pesawat tempurnya Perancis gitu ya. Kita membawa ke Indonesia. Dan juga rakyat Indonesia membeli produk-produk itu, maka itu dinamakan nilai dari impor. Dan kita akan membandingkan kinerjanya ketika ekspor lebih besar dibandingkan impor, itu dinamakan surplus neraca perdagangan. Namun jika sebaliknya, nilai impor lebih besar dibandingkan dari nilai ekspor, kita lebih banyak mengkonsumsi barang-barang dari luar dibandingkan kita memberi fungsi ke negara-negara lain dari produk-produk kita, itu dinamakan defisit neraca perdagangan yang kita alami saat ini. Mungkin teman-teman dapat mengerti dari poin itu. Namun kita akan melihat bagaimana kinerja dari ekspor Indonesia, impor Indonesia. Kita mulai dari data dulu deh. Defisit pertama, kita mulai dari data di Mei 2026, di mana ekspor Indonesia berada di angka 23,20 miliar US dollar. Dan juga angka impor Indonesia itu di angka 24,81 miliar US dollar. Dan kita bandingkan, kita kurangkan, maka dapat selisihnya bahwa Indonesia harus mengalami defisit neraca perdagangan. Ini angka defisit neraca perdagangan di Indonesia. Baru kita akan melihat dan membandingkan kinerja dari impor dan juga kinerja dari ekspor di Indonesia. Kita mulai dari yang pertama, itu kita melihat kinerja dari impor di Indonesia. Impor kita melonjak, artinya kita banyak sekali menggantungkan diri terhadap produk-produk dari luar negeri dibandingkan kita membeli produk-produk ke negara lain. Di mana data menunjukkan bahwa pada bulan Mei di tahun ini nilai impor kita naik sebesar 22,16% dibandingkan Mei tahun 2025. Jadi kita membandingkan nilai impor di bulan yang sama di tahun yang berbeda. Di mana bahan baku yang diimpor di Indonesia itu sekitar 17,58 miliar US dollar. Artinya bahan baku ini bisa diartikan ya produk-produk yang kita gunakan untuk barang tertentu di Indonesia. Contohnya kita mungkin perusahaan farmasi membutuhkan zat-zat tertentu, bahan baku tertentu dari negara-negara lain. Bisa seperti dari Swiss, bisa dari Amerika, dari China, dan negara-negara lain. Bisa juga seperti biji plastik lah, atau produk-produk lainnya yang kita gunakan untuk membantu kita memproduksi sesuatu di Indonesia, itu bahan baku. Ada juga barang modal yang tercatat sebesar 5,0 miliar US dollar. Ini seperti ya, ini lebih ke jangkauannya seperti mesin atau pembangkit listrik atau senjata, tank,
dan banyak lainnya. Jadi ini seperti sebuah barang yang digunakan di dalam jangka panjang. Dan Indonesia ketergantungan dari negara-negara luar, makanya nilainya cukup tinggi. Dan juga barang konsumsi teman-teman tahu lah ya, yang barang-barang yang siap digunakan, siap dikonsumsi sekitar 2,23 miliar US dollar. Di mana lonjakan pada bahan baku dan juga barang modal, seperti kita baru saja membeli pesawat dari Prancis, itu juga meningkatkan nilai dari impor di Indonesia. Dan juga ya konsumsi BBM kita cukup tinggi di Indonesia dan kita belum bisa memproduksi ya banyak, belum bisa swasembada. Jadi itu juga meningkatkan nilai impor di Indonesia. Jadi dari data ini menunjukkan bahwa kinerja impor itu cukup besar dibandingkan kita ke nilai ekspor. Nilai ekspor Indonesia cukup miris, melemah. Di mana nilai ekspor pada bulan Mei 2026 itu turun 5,73% dibandingkan Mei tahun 2025. Jadi selama setahun kita mengalami penurunan sebesar 5,73% ekspor. Yang seharusnya ini adalah keunggulan kita menopang nilai neraca perdagangan. Ekspor non migas turun sebesar 4,50% menjadi 22,45 miliar US dollar. Tekanan pada pertambangan migas dan lain-lain. Jadi kalau kita berbicara tentang ekspor Indonesia, sebenarnya ekspor Indonesia juga menunjukkan sebuah fakta miris ya, bahwa Indonesia hanya mampu mengekspor untuk komoditas-komoditas unggulan seperti sawit, batu bara, nikel, dan juga produk-produk lain. Tapi tidak sebanyak negara-negara lain yang bisa mampu mengekspor teknologinya atau produk-produknya. Ya malah kita jadi bangsa konsumsi bukan bangsa produksi. Jadi ketika memang ya harga sawit bisa turun atau permintaan sawit bisa turun, jadi ya kinerja ekspor kita juga pasti akan melemah. Jadi dari data ini sebenarnya menunjukkan bahwa pertambangan dan migas di Indonesia, ekspor kita ya mungkin tidak bekerja sebaik bulan-bulan sebelumnya. Makanya nilai ekspor di Indonesia ya hanya segini. Kita ke poin yang keempat, migas jadi titik 5. Ya memang impor jadinya, kita konsumsi banyak bahan bakar minyak dari Timur Tengah. Jadinya kita ketergantungan dengan mereka. Kita nggak punya kilang yang bisa memproduksi untuk masyarakat Indonesia. Kita nggak bisa swasembada yang saya sebutkan di beberapa menit di Indonesia. Dan memang kita harus mengakui bahwa kondisi geopolitik di dunia saat ini ya kurang baik. Ditutupnya Selat Hormuz, konflik Amerika dan juga Iran, dan konflik-konflik lainnya yang mengakibatkan bahwa perekonomian Indonesia kurang stabil. Namun sebenarnya kalau kita berbicara tentang ekspor itu bukan hanya tentang oh ya kita berarti kekurangan mengirim sawit nih, batu bara, ya nggak seperti itu juga. Bisa jadi harga-harganya ya kurang atau turun. Jadi ketika kita memberikan jumlah produk yang sama, namun harganya turun, maka ya nilai ekspor juga akan turun. Jadi akan mengikuti harga dunia juga terhadap batu bara, sawit dan sebagainya. Jadi itu yang mengakibatkan. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia atau masyarakat Indonesia, bahwa ya kita harus mengurangi ketergantungan atau barang mentah ya seperti batu bara, sawit, dan produk-produk lain dari sumber daya alam Indonesia. Jadi ketika kita hanya ketergantungan ke komoditas tertentu, ketika itu memang tidak bekerja baik, maka kita juga mengalami ya nilai ekspor yang tidak banyak. Dan dari situ kita juga harus belajar di poin kedua bahwa kita harus menciptakan produk-produk sendiri, olahan-olahan sendiri, teknologi sendiri, senjata sendiri, atau mungkin mobil sendiri, smartphone sendiri yang bisa kita jual di pasar internasional. Dengan begitu nilai ekspor kita juga akan tinggi. Itu pentingnya anak-anak negeri terus didorong untuk menciptakan produk sendiri. Dan terakhir adalah terkait konsumsi BBM yang memang menjadi sorotan. Ya, Indonesia harus memperbanyak kilangnya atau meningkatkan konsumsi kendaraan dari yang menggunakan non BBM, melainkan dari listrik. Di kendaraan-kendaraan listrik ditingkatkan, maka konsumsi BBM juga bisa turun. Atau enggak kita ya meningkatkan kilang-kilang dan bisa swasembada minyak bumi atau gas alam. Hal begitu maka kita nggak perlu dari negara-negara lain, jadi nilai impor kita juga akan turun. Ya sebenarnya banyak hal lain ya. Inilah mungkin dari ulasan yang bisa saya berikan di video kali ini. Mungkin teman-teman punya ulasan lain yang bisa dicantumkan di kolom komentar. Saya juga mengakui bahwa ini terlalu singkat dan mungkin ada keterbatasan atau kesalahan data yang bisa teman-teman koreksi di kolom komentar. Namun ini kesimpulan dari yang saya analisis. Jangan lupa berkomentar jika ada kritik, opini lain. Saya sangat senang mendengar opini dari teman-teman. This is the video, thank you.